Oke, balik lagi di video setup. Kali ini kita akan bahas settingan awal untuk pengguna Vivo V29e. Ini adalah smartphone yang dari kemarin kalian request, Bang, tolong dong bikinin video settingannya atau setupnya. Nah, kali ini langsung aja mari kita bahas dan mari kita mulai di settingan yang pertama. Baik, yang pertama mari kita mulai dari settingan kameranya. Kenapa? Karena HP ini tuh punya selling point Aura Live Portrait. Sedikit gue jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi tinggal buka menu kamera, kemudian kalian pergi ke menu portrait. Terus di sini ada nih icon seperti flash. Nah, kita nyalakan saja nih Aura Light Always On. Maka langsung menyala. Dan udah menyala seperti ini, menariknya bisa kita atur juga intensitas cahayanya. Nih, kalau bisa gue geser ke tengah, warnanya beda kan. Kalau bisa gue geser ke kanan, lebih cerah jadi putih kan. Ini putih. Kemudian di tengah-tengahnya agak kuning, dan kalau misalnya mantokin ke kiri, ini bakalan menghasilkan warna yang kuning seperti ini ya, warm banget, lebih dramatis dan lebih sinematik. Kemudian nih, jangan lupa juga ya, kita untuk mengatur watermarknya. Masa beli HP baru, foto-foto nggak dinyalain watermarknya, langsung aja nih masuk ke menu setting kameranya, dan ini watermarknya udah gue aktifkan ya, nih. Watermarknya silahkan teman-teman bisa pilih nih watermarknya. Mau model name-nya diaktifkan, kemudian date and time-nya diaktifkan, location-nya juga bisa diaktifkan. Bahkan customize juga bisa kita buat sendiri. Ini gua kasih nama Rizwan Zone. Jadi hasilnya nanti seperti ini ya, tuh. Cakep kan? Nah, nggak lupa juga nih. Selain itu kita juga mesti mengaktifkan yang namanya ini nih, grid align. Nah, ini tuh berguna banget untuk melakukan framing. Jadi ada ini ya, ada garis ya, ada garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang membuat 9 kotak dari tampilan smartphone-nya ini, tampilan kameranya ini. Ini berguna untuk framing, misalnya tangan di sini, kalian mau ngambilnya di sini nih gitu kan. Nah, ini buat framing aja sih, supaya lebih bagus, komposisinya biar lebih pas. Kemudian nih, jangan lupa juga nih, aktifkan level. Nah, ini tuh berguna banget buat kalian yang memang hobi foto-foto flat lay. Jadi kalau misalnya kalian mau foto makanan, anggap ini makanan ya. Nah, biasanya kan suka foto di atas. Nah, ini tuh pentingnya tuh adalah fitur level. Supaya apa? Supaya benar-benar lurus. Si HP itu benar-benar lurus ke bawah, fotonya tuh benar-benar rata gitu ya, lurus. Dengan cara apa? Dengan cara tuh menyamakan posisi kuning nih, ini posisi pointer kuningnya ini tuh harus kita samakan. Kalau misalnya udah kuning berarti, nah ini ada kan kuningnya dah. Nah, ini ya. Kalau udah kuning berarti itu udah lurus, maka hasil fotonya dijamin benar-benar lurus, gak akan ada yang bengkok-bengkok ya. Ini sangat berguna banget sih, tuh bagus kan? Sangat berguna banget kalau misalnya kalian ya mungkin ke cafe fotokopi, foto makanan, atau mungkin kalian yang hobi foto-foto makanan flat lay, ini sangat berguna banget. Gak lupa juga nih, silahkan aktifkan stabilization-nya ya. Ini berguna banget nih untuk video ataupun foto supaya lebih stabil ketika kita mengambil menggunakan kameranya ini. Baik, berikutnya HP ini tuh punya fitur yang namanya RAM expansion biar lebih smooth lagi untuk melakukan multitasking. Langsung aja nih masuk ke menu settings, kemudian cari saja nih menu mana nih, menu RAM and storage space. Kemudian pilih RAM dan aktifkan untuk RAM extended atau extended RAM. Ini up to 8 GB. Jadi katanya ini tuh bakalan berguna banget untuk supaya lebih smooth gitu multitaskingnya, biar lebih banyak, bisa banyak membuka aplikasi. Cuman jujur, karena menurut gua RAM bawaan fisiknya aja ini udah gede, jadi gua nggak pernah aktifkan yang namanya extended RAM. Karena menurut gua 8 GB aja ataupun 6 GB aja itu udah lumayan cukup banget untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau misalkan mau aktifkan, monggo diaktifkan saja. Kemudian berikutnya mari kita settings untuk navigasinya, karena kebanyakan banyak juga nih yang pengen di setting navigasinya. Masuk ke menu settings, kemudian cari menu sistem ya. Ada kan sistem. Udah gitu masuk ke sistem navigation. Kalian bisa pilih nih, ada yang ini ya, button 3 seperti ini. Kalau misalkan mau pilih button 3 seperti ini, bisa juga dipindahin nih. Kan ini backnya di sebelah kiri. Kalau misalkan kalian pengen backnya di sebelah kanan, bisa. Tuh kan, ada di sebelah kanan. Atau yang sering gua pakai, ala Rizwan Zone selalu menggunakan gestur. Ini gestur tuh sangat amat mantap ya, karena kita tinggal gini doang.
Terus misalnya kita buka ini, tinggal back gini doang. Buka ini, tinggal back gini doang. Kalau misalnya mau ini, buka ini tuh, buka aplikasi banyak. Tuh, tinggal gini doang. Back lagi, tinggal gini doang. Enak banget gitu kan tuh. Jujur gue suka banget sama yang namanya gestur ya, navigasi gestur. Berikutnya ada juga nih yang pengen ditampilin presentasi baterai dan real time networknya. Langsung aja masuk langsung aja masuk ke menu settings, kemudian langsung aja cari display. Mana display? Nah, display, kemudian cari yang namanya status bar. Oke. Udah masuk ke menu status bar, langsung aja show real time network speed untuk memperlihatkan kecepatan internetnya. Kemudian baterai percentage, ini untuk memperlihatkan berapa persen baterai. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Tuh, kelihatan kan networknya berapa kecepatannya, dan baterainya ini tuh 86% lagi. Berikutnya nih, menu power button. Nih, kalau misalnya kita tekan ini ya, tekan power, maka yang muncul Google Assistant. Nah, ini jujur, gue tuh pengguna lama smartphone kali ya, jadi nggak suka yang kayak gini. Gue pengennya kalau misalnya neken tombol power ya, itu untuk mematikan HP ini. Nah, cara mengaturnya seperti apa? Langsung aja masuk ke menu settings. Biasa ya, masuk ke menu settings, kemudian cari shortcut. Mana shortcut? Kita cari menu shortcut dan accessibility. Nah, ini ya, shortcut dan accessibility. Kemudian kalian cari aja nih, press and hold power button. Pilih ini, kemudian pilih ini juga nih, press and hold power button, dan pilih enable the power and emergency menu. Oke, kita udah pilih kan? Sekarang kita tekan tombol power lama, hasilnya kita bisa melakukan emergency call, lock now, power off, restart. Ini artinya nih, kita bisa mematikan dengan cara menekan tombol power. Mantap, ini jujur gua sangat suka. Gua mesti setting seperti ini. Kalau misalnya settingnya yang kayak tadi, aduh, kayak gimana gitu kan. Berikutnya nih, untuk memperawet tombol power biar nggak dipencet-pencet, maka kita aktifkan fitur yang namanya double tap to wake. Coba kita matiin. Oh enggak, berarti belum gua aktifkan. Oke, cara mengaktifkannya langsung aja masuk ke menu settings, kemudian masuk ke shortcut and accessibility lagi ya. Terus cari yang namanya menu smart screen. Mana smart screen? Oke. Sorry, bukan smart screen, oh smart motion. Smart motion ya. Nah, masuk ke smart screen on off. Nah, ini langsung aja kita nyalakan rise to wake, double tap to wake, double tap to turn off. Rise to wake kalau misalnya ini lagi mati gitu kan. Terus kita angkat, tuh langsung nyala gitu. Ini lebih enak banget. Tapi kalau misalnya ini double tap to wake seperti ini ya. Misalnya nih, ini lagi nyala kan? Mati, nyala gitu. Ini lebih awet ya daripada kita mesti pencet-pencet tombol powernya. Berikutnya, karena HP ini tuh sudah mendukung fitur Always On Display, karena ini tuh sudah menggunakan panel AMOLED, langsung aja mari kita aktifkan Always On Display supaya bisa menampilkan informasi walaupun layar tidak digunakan. Langsung aja masuk menu setting, kemudian cari mana nih, lock screen and wallpaper, pilih Always On Display. Kita bisa memilih AOD stylenya mau kayak gimana tuh, ada yang seperti sunset, kemudian apa lagi nih? Ini kayak Lazada ya. Kemudian mungkin jamnya mau kalian edit atau mungkin kalian mau bikin teks sendiri juga bisa. Kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, ini adalah Always On Display. Nanti misalnya kalau ada WhatsApp, ada apa gitu, ada email, ada panggilan telepon, nanti bakal kelihatan di sini infonya. Begitu. Banyak juga nih yang bertanya, "Bang, gimana caranya nih biar gua video call langsung terlihat cantik dan bagus dan mulus ya?" Nih, di HP ini tuh sudah ada fiturnya. Langsung aja kita cari yang namanya fitur Face Beauty. Masuk ke menu settings, kemudian pilih shortcut dan accessibility ya, ini ya shortcut and accessibility, kemudian cari Face Beauty. Mana? Nah, Face Beauty for video call. Kita tinggal pilih aja, kemudian kita nyalakan saja untuk phone, dan kita bisa
memilih untuk beberapa aplikasi. Kita mau untuk aplikasi Line, Facebook, WhatsApp, Viber, dan Zalo. Jadi nanti kalian kalau misalnya video call menggunakan WhatsApp gitu kan dengan gebetan kalian, bakalan lebih halus dan lebih beauty. Mantap banget ya. Kemudian, kita juga bisa mengatur efek animasi di beberapa kondisi. Misalnya nih, ketika ada telepon, ketika ada notifikasi, terus ada juga efek fingerprint, ada juga efek face unlock, efek ngecas, dan lain-lain. Ini namanya dynamic effect. Kalian bisa coba aja ya langsung di rumah nih dengan cara buka menu settings, kemudian cari dynamic effect. Wah, ini banyak banget, lihat tuh. Ada buat enhance dynamic effect, ambient light, home screen, fingerprint icon tuh, ini ada animasinya juga banyak. Kemudian ada juga face recognition, face animationnya juga banyak nih. Kalian tinggal pilih aja. Kemudian charging animasinya juga ini banyak nih. Jadi ketika kalian melakukan ngecas ini ada banyak animasi. Nah ini jadi bakalan bikin nggak bete ya selama kalian menggunakan HP ini, karena banyak banget fitur-fitur yang menariknya. Kemudian kalau misalnya kalian masukin OTG juga atau misalnya ke sini ya USB, ini juga ada animasinya tuh, menarik banget kan. Nah, kita kasih animasinya ya. Nah ini juga bisa nih kalian bisa atur nih untuk di enhance dynamic effect. Nah ini bisa nih kalian atur nih, misalnya mau weather backgroundnya gimana, kemudian ambient light efeknya juga bisa kalian atur, bisa juga nih always on display-nya kalian atur, kemudian on screen display-nya juga bisa kalian atur. Nih panggilan teleponnya aja kalian bisa atur, nanti langsung memunculkan animasi di samping layarnya ini ya. Ini banyak banget ya, lihat aja deh tuh animasinya banyak banget. Jadi kalian silakan ulik aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Berikutnya kalian juga mesti setting untuk fitur ini ya. Jadi fitur ini itu namanya Audio Super Resolution. Jadi dengan fitur ini secara otomatis kualitas video ataupun file audio yang rendah kualitasnya akan dioptimasi untuk menghasilkan suara yang bagus. Ini bagus banget nih. Jadi kalau misalnya ada yang kirim musik jelek gitu ya, atau mungkin audio yang jelek, secara otomatis dia bakalan membuat audio tersebut tuh jadi lebih bagus ya. Dengan cara apa? Masuk ke menu settings, kemudian cari sound and vibration, oke? Kemudian cari paling bawah namanya sound quality and effects. Nah, kalian bisa dengerin nih. Lihat ya, bisa dengerin. Maksudnya bisa dilihat nih. Ini ada yang namanya audio super resolution. Ini bisa meningkatkan audionya, kualitas audionya. Kemudian ada juga listening experience customization. Ini bagus banget, ini fiturnya banyak loh. Kalian bisa coba-coba ini ya. Kemudian ada juga nih super audio tuh kan. Kalian bisa pilih untuk modenya untuk movie, untuk nonton film ataupun games ataupun musik, ataupun kita tinggal pilih smart aja. Jadi secara otomatis super audio ini tuh bakalan mengadaptasi sesuai dengan yang kita buka aplikasinya. Misalnya kita buka aplikasi Spotify, jadi dia langsung membuat mode ke musik. Misalnya buka Netflix, langsung membuat modenya ke movie, pindah modenya ke movie, ataupun ketika main game pindah modenya ke mode game. Ini sangat amat menarik. Ini keren banget emang. Jarang loh orang yang setting audionya seperti ini. Cuma nih kalau bisa kita cobain ya nih, coba ya before-nya. Nah, jadi kalau yang before tuh agak gember gimana gitu ya, tapi kalau misalnya yang afternya ini tuh kayak udah dioptimalkan gitu ya, jadi lebih bagus kualitas suaranya. Pokoknya nanti kalian bisa coba sendiri aja ya. Yang penting kalian sudah tahu nih, ada fitur yang namanya Audio Super Resolution. Kemudian nih, fitur yang wajib banget kalian setting supaya kalian bisa tahu nih kalau misalnya ada temen yang ngirim WhatsApp kemudian dihapus sebelum kalian baca, tapi kalian tetap bisa baca. Ini sangat menarik banget ya. Namanya Notification History. Fitur ini tuh selalu gue aktifkan ya. Karena apa? Karena penting banget gitu kan. Jadi kalau misalnya ada temen yang nge-WhatsApp terus nggak jadi gitu kan, dihapus gitu. Tapi sebenarnya kita tetap bisa baca gitu kan. Ini sangat berguna banget nih. Langsung aja nih masuk ke menu settings. Kemudian cari notification. Kemudian pilih aja nih Notification History, langsung kita aktifkan, boom. Jadi kalau misalnya kalian punya temen yang ngechat ke kalian ya, Hai John, gimana kabarnya? Terus dia hapus gitu kan. Nah kalian nanti tinggal buka aja nih di menu ini ya.
di menu notification history nanti langsung muncul, oh tadi tuh ada yang nge-WhatsApp, ini nih ternyata isinya, jadi kita bisa tahu gitu. Kemudian, suka banyak yang nanya juga nih, Bang, apakah ada aplikasi untuk mengclone gitu kan? Nah, ternyata HP ini juga sudah dilengkapi dengan fitur app clone, atau kita bisa mengcloning aplikasi. Langsung aja kita cari menu settings, kemudian cari menu apps ya, apps. Kemudian cari app clone. Ini adalah fitur yang sangat berguna banget buat kalian mungkin jualan online, pengen punya akun banyak gitu ya. Ini adalah app clone. Nah, kita bisa mengcloning yang namanya Facebook, Lazada, LinkedIn, Netflix, Shopee, Truecaller, mungkin Instagram juga bisa, tapi yang penting kalian harus install dulu aplikasinya ya. Ini karena aplikasinya masih sedikit, masih baru dinyalain HP-nya. Jadi kita coba untuk menyalakan, untuk mengcloning si Facebook. Kita coba cloning Facebook. Kita tunggu sebentar, prosesnya cukup lama juga ternyata ya. Jadi cepet nih. Nah, sudah ada cloningannya nih yang ada di home screen katanya. Kita lihat mana cloningannya Facebook. Nah, ini. Jadi kalau misalnya Facebook itu aplikasi yang di-clone atau Facebook itu dibuat dua ya, ada tandanya nih, ada tanda titik hitam gini ya tuh. Ini tuh adalah icon kalau misalnya aplikasi ini tuh hasil cloningan gitu. Oke, berikutnya ini adalah fitur terakhir. Ini adalah fitur yang sering ditanyakan juga. Ini biasanya gue pakai kalau misalnya anak gue ataupun mungkin saudara gue gitu kan, ataupun temen gue pengen pinjam HP ini. Nah, biar aman dan biar privacy, gue biasanya pakai fitur multiple user. Nah, maksudnya seperti ini ya. Kita buka settings, kemudian cari sistem, cari menu sistem. Nah, cari saja nih yang namanya multiple users. Nah, anggaplah misalnya kalian mau menambahkan user baru, bisa juga ya, tinggal diulik saja. Nanti mau cobain aja kali ya, oke deh, cobain aja. Kita bikin user baru nih, misalnya untuk anak ya, misalnya nih, hi kids gitu ya, hi kids gitu kan, hi kids. Nah, oke, untuk anak ini kita udah buat user baru, terus kemudian kita nggak usah nyalakan fitur phone dan SMS-nya, bisa juga ya, atau mau dinyalakan juga boleh, tapi kalau menurut gua mending jangan dinyalakan aja karena anak tuh nggak perlu menyalakan fitur tersebut. Oke, kemudian kita langsung aja masuk nih, switch to Hey Kids. Nah, langsung dari Rizwan yang ownernya atau adminnya pindah ke si yang Kids tadi ya. Ini sangat berguna banget. Ini jadi kayak setting dari awal lagi loh, bener-bener. Jadi nanti tuh ketika ada yang minjem HP ini tuh, ya nggak bakalan bisa buka galeri, nggak bakalan bisa buka SMS, nggak tahu kita teleponan sama siapa aja gitu kan. Bener-bener kayak HP baru aja gitu. Jadi kayak memang punya dua HP gitu kan, tapi ini tuh loginnya tuh by user. Kita tunggu dulu sebentar ya. Tuh, jadi kita setting seperti awal lagi, kita skip saja ya. Karena ini untuk contoh aja. Kita acep aja. Kita skip lagi. Kemudian kita next saja. Nah, kan ini bener-bener kayak HP baru. Kita kayak setting HP baru aja. Ini sangat amat menarik banget sih. Makanya banyak banget teman-teman ya, dari teman-teman yang nonton nih, dari penontonnya Rizwan Zone, Gadget Zone ini tuh sangat amat banyak yang bertanya. Setiap buka HP baru, ada nggak sih bang fitur multiple user gitu kan? Ini bener-bener kayak HP baru, lihat aja tuh. HP baru, belum install dan lain-lain, belum install apa ya, yang tadi gue itu loh, benchmark dan lain belum ada. Bahkan kalau misalnya kita buka galeri, kok ada sih? Oh, nggak ada kan? Tadi kayaknya lagi lemot dulu ya. Nih, jadi kalau kita misalnya buka galeri, ya nggak ada foto sama sekali karena kita login menggunakan usernya Hi Kids. Nah, kalau misalnya kita mau pindah lagi nih ke usernya Rizwan, tinggal pilih ini. Nah, langsung kita pindah ke Rizwan. Sekarang kita pindah nih ke Rizwan. 1, 2, 3, prosesnya beres. Oke. Nah, kalau misalnya ke Rizwan, langsung ada settingan seperti ini. Wallpapernya seperti ini. Langsung bisa in display fingerprint gitu kan. Langsung masuk ke menu yang tadi lagi. Bener-bener kayak
ya 2 HP tapi dalam 1 HP gitu ya. Menarik banget. Tapi nggak cuma itu ya, kalau misalnya kalian, gua nggak mau bikin user baru deh. Kalau user kan misalnya buat anak, tapi kalau misalnya tiba-tiba ada saudara yang pengen minjem, bikinin aja add guest gitu kan. Ini kita bikin buat tamu doang nih, buat sekali pakai doang lah gitu kan, sekali pinjem doang. Boleh juga nih ya, langsung aja kalian buat, tinggal switch to guest gitu aja. Oke, paling itu aja untuk settingan pengguna Vivo V29i. Kira-kira nih, ada yang mau ditambahkan nggak? Atau mungkin kalian pengen ada fitur apa coba? Tolong dong tulis kolom komentar pendapatnya. Dan kalau misalnya kalian mau beli HP ini, langsung aja cek linknya di bio. Jangan lupa share video ini kalau misalnya bermanfaat. Kalau nggak suka, ya boleh dislike aja. Oke, gue pamit dan bye.